Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mailani Astuti dengan NIM 220423770, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dengan materi hukum privat dan hukum publik. Sebenarnya apa sih hukum privat dan hukum publik itu? Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu hukum privat. Apa sih pengertian hukum privat? Terdiri dari apa saja sih hukum privat itu, dan apa saja contoh-contoh dari hukum privat tersebut? Yang pertama yaitu hukum privat atau hukum sipil. Pengertian hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi, dengan kata lain hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat sendiri terdiri atas yang pertama yaitu hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perselisihan. Pertama, hukum perdata. Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Qadir Muhammad, bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai yang pertama peraturan hukum, hubungan hukum, dan orang. Peraturan yaitu serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga pribadi yang satu terhadap warga pribadi yang lain. Dalam hidup bermasyarakat, orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah segala alam, makhluk hidup dan ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, pikiran, dan kehendak. Dengan demikian, hukum perdata mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek hukum. Selanjutnya, hukum dagang. Kaidah hukum dagang sebenarnya merupakan kebiasaan di antara orang yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Perdagangan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu tempat dan menjual barang untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, hukum perselisihan. Hukum perselisihan adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum. Contoh, seorang warga negara Indonesia keturunan Jepang menjual sebuah mobil kepada warga negara Indonesia asli pribumi. Yang kedua, orang Bugis kawin dengan orang Jawa Timur. Selanjutnya, contoh hukum privat. Yang pertama, Tono menjual laptop miliknya ke Ahmad. Apabila terjadi hubungan jual beli antara Tono dan Ahmad yang diatur dalam KUHP, selama laptop yang dijual itu benar milik Tono dan selama Ahmad memberikan bayaran setelah mengambil laptop itu atau selama penjualannya berjalan pada umumnya dan tidak melanggar ketentuan hukum, maka kasus ini termasuk dalam hukum privat. Yang kedua, pengemudi mabuk dapat dituntut di pengadilan pidana dan dikenakan hukuman pidana. Ia juga dapat dituntut dan korban kecelakaan dapat diberikan ganti rugi. Hak atas kerugian dan penyebab tindakan yang diajukan dalam gugatan didasarkan pada hukum perdata. Yang kedua yaitu hukum publik. Yang kita pelajari itu apa pengertian hukum publik, terdiri dari apa saja hukum publik itu, dan apa contoh dari hukum publik itu. Hukum publik atau hukum negara. Pengertian hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Hukum publik ini terdiri atas hukum tata negara atau HTN, hukum administrasi negara atau HAN, dan hukum pidana. A. Hukum tata negara. Dapatlah dijelaskan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara yang meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas, wewenangnya, serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Dengan demikian, hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam, karena hanya mengatur bentuk, susunan negara dan alat perlengkapannya beserta susunannya, tugas, dan wewenangnya, tidak mengatur bagaimana cara bekerja alat-alat perlengkapan negara itu dalam melaksanakan tugasnya. B. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak. Hukum administrasi negara sangat erat hubungannya dengan hukum tata negara, karena kedua bidang hukum itu mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan.
Yang ketiga, hukum pidana. Menurut Sato C. Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut A, yaitu hukum pidana dalam arti objektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. B. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh hukum publik di Indonesia. Yang pertama, kasus pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, kasus korupsi dana bansos. Yang ketiga, kasus ujaran kebencian. Yang keempat, kasus pertengkaran antar kelompok. Yang kelima, menyebarkan berita hoaks. Sekianlah pemaparan materi mengenai hukum privat dan hukum publik menurut saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.